Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan hingga bisa bertemu lagi seperti biasanya. Untuk handover kita lakukan dengan waktu kurang lebih 10 menit. Baik, langsung saja laporan dari masing-masing tim. Ya, baik. Terima kasih Bu Nais selaku Karu atas waktunya. Saya akan melaporkan di tim 1 jaga jaga malam ke pagi. Di tim 1 ada 2 pasien, 1 BPLR dan 1 pos Astresiani. Pasien 1 bayi A dengan jenis kelamin perempuan, BPLR usia 8 hari perawatan, hari kelima diagnosa perawatan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Keluarga mengatakan anaknya tidak mau memberikan bawel, data objektif, berat badan 2000 gram, pemberian susu 20 cc per 3 jam, LGT, refleks hisap dan menelan lemah, kering, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 131, respirasi rate 32, saturasi oksigen 98, yang sangat belum teratasi, terapi lanjut 90 cc/20 monitoring TTV, monitor berat badan dan cara itu. Pasien 2 dengan jenis kelamin laki-laki, pos Atresia ani, usia 6 hari, perawatan hari 6, perawatan resiko infeksi. Keluarga mengatakan anak sudah tidak dan data objektif 1.825 gram, pasang kolostomi, pemberian susu 20 cc per liter melalui dot, tidak ada tanda-tanda infeksi stoma, suhu 365, saturasi 98, nadi 134, respirasi 33, masalah teratasi sebagian. Terapi lanjut pemberian susu 30 cc per jam melalui botol susu, sedot, monitoring TTV, pertahankan teknik aseptik dan pemberian antibiotik metilin 0,05 ml. Untuk pasien yang ketiga dengan BIG, jenis kelamin laki-laki, ARDS, usia 3 hari, perawatan hari kedua, dengan diagnosa perawatan tidak efektifan penanapan. Keluarga mengatakan anaknya rewel dan sulit tidur dengan data objektif berat badan 2016 gram, terpasang asal kanul 1,5 liter per menit, kemudian susu 30 jam, dot, tidak terdapat reaksi di dada, tidak dapat pernapasan kapal hidung, 367, saturasi 90, nanti 145, respirasi 62, masalah belum teratasi, terapi lanjut, kemudian susu 30 jam melalui dot, monitor pola nafas dan monitor CO2. Baik, selanjutnya saya serahkan ke selaku Pak. Baik, terima kasih Pak Adi dari tim 1. Selanjutnya untuk tim 2, silahkan. Ibu, baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan laporan pada pagi hari ini. Yang pertama ada bayi F. Bayi F telah meninggal tadi malam pukul setengah 12 karena apno. Jadi jenazahnya sudah dibawa pulang oleh keluarga. Selanjutnya pasien kedua itu bayi H dengan jenis kelamin laki-laki dengan iptek neonatus usia 6 hari, perawatan hari kedua dengan diagnosa keperawatan tidak efektifan termoregulasi. Keluarga mengatakan kulit anaknya berwarna kuning dengan data objektif HB 2.800 gram, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui dot, hasil bilirubin 24 mg per desiliter, suhu 37 derajat Celcius. Masalah belum teratasi, terapi dilanjutkan, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui dot, monitor TTV, dan fototerapi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh perawat mati. Ya, terima kasih. Untuk di pasien saya ada bayi E dengan jenis kelamin laki-laki dengan ikterik neonatus usia 7 hari,
perawatan hari pertama. Yang diagnosa keperawatan termoregulasi. Keluarga mengatakan kulit anaknya berwarna kuning dengan data objektif berat badan sebesar 3.000 gram dengan pemberian susu 30 cc per 3 jam dan hasil bilirubinya 27 mg per dl. Untuk suhunya 37,3 derajat Celcius. Untuk masalah belum teratasi, akan diberikan terapi lanjut berupa pemberian susu sebanyak 30 cc per 3 jam melalui DOT, monitor TTV, dan fototerapi. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari tim 1 maupun tim 2. Semangat untuk yang dinas pagi untuk melakukan tugasnya. Untuk yang dinas malam, terima kasih atas kerja kerasnya. Dengan kerja keras, kita dapat memberikan kesembuhan untuk orang lain. Semoga menjadi berkah. Baik, untuk hari ini saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pulang dan hati-hati di jalan untuk yang dinas malam dan semangat untuk yang dinas pagi. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apakah semuanya sudah berkumpul? Sudah. Baiklah, marilah segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai acara pre-conference dengan waktu kurang lebih 10 menit pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua laporan dari kedua Katim, menyampaikan masalah, mendiskusikan masalah, dan dilanjutkan dengan penyampaian jadwal kegiatan oleh Katim yang akan dilakukan pada pagi hari ini. Setelah tadi kita buka dengan berdoa, lanjut ke acara yang kedua, yaitu penyampaian masalah. Saya persilahkan kepada masing-masing Katim untuk menyampaikan masalahnya. Terima kasih Bu Nais atas waktunya. Saya Vina selaku Katim 1 melaporkan bahwa perawat asosiat di tim 1 ada Mbak Citra. Baik, terima kasih. Silakan untuk Katim 2. Ya, saya Hilda selaku Katim 2 melaporkan bahwa perawat asosiat di tim 2 ada Gani dan Ila. Sekarang kita mulai untuk pembahasan masalah yang akan dibicarakan. Pertama dapat dimulai dari Bu Vina selaku Katim 1. Baik, sebelumnya terima kasih Bu atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil dari pelaksanaan asuhan keperawatan tadi malam. Berdasarkan laporan dari perawat pelaksana di Bangsal NICU ada 3 pasien yaitu BBLR, pos atresia ani, dan ARDS. Untuk pasien yang pertama yaitu bayi A dengan jenis kelamin perempuan dengan BBLR usia 8 hari, perawatan hari ke-6 dengan diagnosa keperawatan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Keluarga sendiri mengatakan bahwa anaknya tidak mau menyusu dan rewel. Data objektifnya yaitu berat badannya 2.000 gram, pemberian susunya 20 cc per 3 jam melalui OGT. Untuk refleks menghisap dan menelannya masih lemah, bibirnya kering. Untuk suhunya 36,7 derajat Celcius, nadinya 131, RR-nya 32, dan SPO2 belum teratasi. Dan untuk terapi lanjutnya pemberian susu 20 cc per 3 jam melalui OGT, monitoring TTV, dan monitoring berat badan. Untuk yang kedua, pasien bayi B dengan jenis kelamin laki-laki dengan pos atresia ani, usianya 6 hari, ini merupakan hari ke-6 perawatan dengan diagnosa medis, diagnosa keperawatan resiko infeksi. Untuk keluarga mengatakan anaknya sudah tidak rewel. Untuk data objektifnya berat badannya 2.825 gram,
terpasang kolostomi, pemberian susunya 30 cc per 3 jam melalui botol susu, tidak ada tanda-tanda infeksi pada stoma, suhunya 36,5, SPO2-nya 98%, nadinya 134, dan RR-nya 33. Untuk masalahnya sendiri itu sebagian teratasi, dan untuk terapi lanjutnya pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitoring TTV, mempertahankan teknik aseptik, dan pemberian antibiotik amoxicillin sebanyak 0,05 mili. Untuk pasien yang ketiga yaitu bayi G dengan jenis kelamin laki-laki dengan ARDS, usianya 3 hari, ini merupakan perawatan hari kedua dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan pola nafas. Keluarganya mengatakan anaknya rewel dan nafasnya terlihat sulit. Dengan data objektif berat badan 2.600 gram, terpasang nasal kanul dengan 1,5 liter per menit, pemberian susunya 30 cc per 3 jam melalui botol susu, tidak terdapat retraksi dinding dada, tidak terdapat pernafasan cuping hidung, untuk suhunya 36,7, SPO2-nya 90%, nadinya 145, RR-nya 62 kali. Masalah belum teratasi. Untuk terapi lanjutnya, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitor pola nafas, dan monitoring SPO2. Silakan untuk Mbak Citra menjelaskan intervensinya. Baik, terima kasih Bu Vina atas kesempatannya. Saya akan menambahkan untuk rencana keperawatan di tim 1, yaitu yang pertama pasien 1 dengan bayi A, jenis kelamin perempuan, dengan BBLR usia 8 hari dan perawatan hari ke-6. Akan diberikan intervensi berupa pemberian susu 20 cc per 3 jam melalui OGT, monitoring TTV, dan monitoring berat badan. Untuk pasien yang kedua dengan bayi B, jenis kelamin laki-laki, dengan post-atresia ani, usia 6 hari dan perawatan hari ke-6. Akan diberikan intervensi berupa pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitoring TTV, mempertahankan teknik aseptik, dan pemberian antibiotik amoxicillin 0,05 ml. Pasien yang ketiga, bayi G, jenis kelamin laki-laki dengan ARDS, usia 4 hari dan perawatan hari ketiga dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan pola napas. Akan diberikan intervensi berupa pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitor pola napas, dan monitor SPO2. Baik, terima kasih atas masukannya. Selanjutnya saya persilakan untuk Bu Aulia selaku Katim 2 untuk menjelaskan kondisi pasiennya. Saya akan menyampaikan laporan pada pagi hari ini, yaitu dengan bayi F, BBLR meninggal tadi malam, dan 2 pasien ikterik neonatus. Untuk bayi F meninggal tadi malam pukul 11:30 malam karena apno, dan jasadnya sudah dibawa pulang oleh keluarga. Pasien kedua, bayi H dengan jenis kelamin laki-laki dengan ikterik neonatus, usia 6 hari, perawatan hari kedua, dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan termoregulasi. Keluarga mengatakan kulit anaknya berwarna kuning. Dengan data objektif, berat badan bayi 2.800 gram. Untuk pemberian susu masih di 30 cc per 3 jam, hasil bilirubinnya 24 mg per dl, suhunya 37 derajat Celcius. Untuk masalah belum teratasi, terapi lanjutnya yaitu pemberian susu 30 cc per 3 jam, monitor TTV, dan fototerapi. Untuk pasien ketiga, bayi I dengan jenis kelamin laki-laki dengan ikterik neonatus usia 7 hari, perawatan hari ke-1, dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan termoregulasi. Keluarga mengatakan kulit anaknya berwarna kuning. Dengan data objektif, berat badan bayi 3.000 gram, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, hasil bilirubin 27 mg per dl, suhunya 37,3 derajat Celcius. Untuk masalahnya belum teratasi, dengan terapi lanjut yaitu pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitor TTV, dan fototerapi. Selanjutnya saya serahkan kepada perawat pelaksana ILA. Terima kasih atas kesempatannya Bu Aulia selaku Katim 2.
Saya tim 2 akan menambahkan rencana keperawatan. Untuk bayi F meninggal tadi malam pukul 23:30 waktu Indonesia Barat karena apne. Jasadnya sudah dibawa pulang oleh keluarga. Untuk pasien 2, bayi H dengan jenis kelamin laki-laki, diagnosa medis ikterik neonatus, usia 6 hari, perawatan hari kedua, diberikan intervensi pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui DOTS, monitor TTP, dan fototerapi. Lalu untuk pasien ketiga, bayi I dengan jenis kelamin laki-laki, diagnosa medis ikterik neonatus, usia 7 hari perawatan, hari ke-1 diberikan intervensi pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui DOTS, monitor TTP, dan fototerapi. Sekian yang dapat saya sampaikan dari tim 2, waktu saya kembalikan ke Karu. Baiklah, terima kasih untuk semua pemaparannya. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa masukan dan hal yang perlu diingat. Yang pertama, selalu utamakan keselamatan kalian. Pantau semua pasien dan berikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Jangan lupa selalu cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Selalu gunakan teknik aseptik. Dan jangan lupa tulis semua tindakan serta dokumentasikan setiap tindakan secara baik dan benar di buku asuhan keperawatan. Sebelum memulai kegiatan pemberian asuhan keperawatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya diberi kelancaran, keselamatan, dan keamanan dalam bertugas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk acara prekonferensi pada pagi hari ini telah selesai. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya persilahkan kepada semua tim untuk melakukan tugasnya. Permisi, Bu Nais. Saya mau melaporkan. Iya, silahkan Bu Vina, bisa dijelaskan bagaimana kondisi bayi G tersebut? Jadi kondisi bayi G tersebut di hari kedua ini kondisinya lemah lunglai seperti teler gitu loh Bu. Terdapat retraksi dinding dada serta bayi G ini mengalami sianosis pada jari-jari kaki dan kedua jari tangan. Untuk nafasnya itu terdengar suara ronghi kasar Bu. Pemeriksaan TTV-nya, SpO2-nya itu 85%, nadinya 145, RR-nya 70 kali, untuk suhunya 37,7, dan SpO2-nya itu menurun Bu dari semula 90% menjadi 85% dan stabil di angka tersebut. Baik, kalau begitu silakan konsultasi dengan dokter penanggung jawab untuk menangani kasus tersebut. Nanti kita akan cari solusinya dan didiskusikan bersama.
Baik, Bu. Saya akan menghubungi dokter penanggung jawab pasien serta mendiskusikan dengan tim saya. Halo dokter, apa benar ini dengan dokter Nisrina? Ya, saya sendiri. Ada apa ya, Mbak? Saya perawat Vina dokter dari ruang NICU ingin mengkonsultasikan keadaan bayi G dengan diagnosa medis ARDS dengan dokter penanggung jawab dokter Nisrina. Untuk kondisi bayi G tersebut lemah lunglai sejak 2 jam yang lalu, tidak ada respon menangis. Bayi tersebut telah dirawat selama 2 hari dengan masalah ARDS. Tadi sudah saya melakukan pengkajian dan hasilnya terdapat sianosis pada jari kaki dan jari tangan. Untuk hasil TTV-nya, SPO2-nya 85%, nadinya 145 kali, RR-nya 70 kali, suhunya 37,7, dan terdapat retraksi dini dada dan ada suara ronkido. Bayi tersebut terpasang nasal kanul 1,5 liter per menit. Apakah dokter bisa hadir di ruang NICU untuk melakukan ronde keperawatan? Ya, nanti saya ke sana, Mbak. Sekarang cek kondisi bayi tersebut. Oh ya, jangan lupa keluarga bayi G diajak untuk melakukan ronde keperawatan agar mengetahui kondisi anaknya ya. Baik dokter, terima kasih. Ini ada apa ya, Bu? Mari Bu, ikut kumpul di ruang nurse station untuk membahas masalah bayi G. Oh ya Mbak Citra, tolong ya dicek lagi ya kondisi bayi G-nya. Gitu. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Dokter Nisrina yang telah hadir dalam ronde keperawatan ini. Hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan atas kondisi bayi G dengan diagnosa medis ARDS dan diagnosa keperawatan ketidakefektifan pola nafas. Jadi kondisi bayi G tersebut di hari perawatan kedua ini mengalami sianosis pada kedua jari tangan dan jari kaki. Terdapat retraksi dinding dada dan terdapat suara ronki. Untuk SPO2-nya menurun dari 90% menjadi 85%. Untuk perawat pelaksana, saya persilakan untuk menjelaskan kondisi pasien sekarang dan rencana keperawatan yang akan dilakukan. Baik, jadi kondisi bayi masih lemah dan tidak ada respon. Waktu pemeriksaan, bayi G masih terlihat retraksi dinding dada dan masih terdengar suara ronki. Sianosis tampak pada jari-jari bayi G. Jadi tadi kami telah merencanakan tindakan keperawatan, yaitu memonitor terapi oksigen dan observasi tanda keracunan O2, kelola O2 sesuai indikasi, dan monitor pola nafas pada klien. Bagaimana Dokter Nisrina dengan kondisi tersebut? Baik, untuk rencana keperawatan sudah bagus, Mbak. Dari saya sendiri untuk perbaikan oksigenasi dan mempertahankan volume paru optimal dengan cara pemantauan oksimetri. Lalu, pantau nilai gas darah arteri, ronsen dada, dan cek lab. Ini saya beri pemberian cairan dengan dextrose 10%, 2 cc per kg, kalsium glukonat 6 ml per hari, dan berikan paracetamol dan antibiotik. Pemberian oksigen tetap dilanjutkan, nggih, Mbak. Sementara itu dulu ya, Mbak. Nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi saya. Baik, Dok. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Apakah bisa sembuh?
Jadi begini, Bu. Kondisi anak Ibu memang masih perlu tindakan yang intensif saat ini. Ibu tidak perlu khawatir anak Ibu akan dilakukan ronsen dada, pengambilan darah oleh perawat yang bertugas nanti. Tindakan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi anak Ibu. Sekarang anak Ibu perlu terapi oksigen seperti yang dapat Ibu lihat, nggih. Anak Ibu terpasang selang nafas untuk membantunya bernafas. Jadi jangan dilepas walaupun bayi terlihat tidak nyaman, nggih, Bu. Apakah dengan cara itu anak saya bisa diselamatkan, dokter? Kami akan usahakan yang terbaik untuk anak Ibu. Sekarang Ibu yang tenang. Ibu berdoa agar anak Ibu segera pulih dan membalik kondisinya ya. Baik, dokter. Terima kasih. Oh iya, untuk Mbak Citra bagaimana? Sudah mengerti nggih dengan terapi yang saya adviskan untuk bayi G? Nggih, dokter, saya sudah mengerti dan siap laksanakan. Baik, Bu Dokter, terima kasih atas sarannya. Tadi sudah jelas ya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Dokter. Tolong nanti segera dilaksanakan saran dari dokter serta dipersiapkan obat-obatan yang diperlukan meliputi pemberian dextrose 10%, 2 cc per kilogram berat badan, kalsium glukonat 6 mili per hari, dan berikan paracetamol dan antibiotik. Untuk pemberian oksigen tetap dilanjutkan. Terima kasih Dr. Nisrina dan perawat Cici atas saran dan tindakan keperawatannya. Semoga hal tersebut dapat mengatasi masalah bayi G agar keadaannya kembali baik. Kalau begitu, silakan kembali ke tugas masing-masing dan tetap semangat. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga saran dan rencana tindakan keperawatan tersebut segera dilaksanakan, serta selalu monitor keadaan bayi supaya keadaannya kembali baik. Kalau begitu, silakan kembali ke tugas masing-masing dan tetap semangat ya. Selamat siang. Kita tadi sudah bersama-sama melakukan asuhan keperawatan. Seperti biasa, kita akan melakukan post conference sebelum dioperkan ke shift berikutnya. Langsung saja saya serahkan kepada Nurse Vina selaku Katim 1 dan Bu Aulia selaku Katim 2. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja, hasil tindakan yang telah dilaksanakan oleh perawat Citra termasuk kendala selama melakukan tindakan untuk dioperkan ke shift berikutnya. Baik, untuk tim 1 total ada 2 pasien. Yang pertama bayi A jenis kelamin perempuan dengan BBLR usia 8 hari dan perawatan hari kelima. Dengan diagnosis keperawatan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Keluarga mengatakan anaknya tidak mau menyusu dan rewel. Dengan data objektif, berat badan 2000 gram, pemberian susu 20 cc per 3 jam melalui OGT, refleks menghisap dan menelan masih lemah, bibir kering. Untuk suhu 36,6 derajat Celcius, nadi 133 kali per menit, respirasi 34 kali per menit, SpO2 97%. Masalah belum teratasi dengan terapi lanjut yaitu pemberian susu 20 cc per 3 jam melalui OGT, monitoring TTV, dan monitor berat badan. Untuk yang kedua ada bayi G dengan jenis kelamin laki-laki dengan ARDS, usia 3 hari dan perawatan hari kedua, dengan diagnosis keperawatan ketidakefektifan pola napas. Keluarga mengatakan anaknya rewel dan nafasnya terlihat sulit. Dengan data objektif, berat badan 2.600 gram, terpasang nasal kanul dengan 1,5 liter per menit, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu. Tidak terdapat retraksi dinding dada dan tidak terdapat pernapasan suping hidung. Untuk suhu 36,4 derajat Celcius, SpO2 85%, nadi 145 kali per menit, respirasi 62 kali. Masalah belum teratasi dengan terapi lanjut, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitor pola napas, dan monitor SpO2. Pemberian dextrose 10% 2 cc per kilogram berat badan. Kalsium glukonat 6 mili per hari dan berikan paracetamol dan antibiotik. Pemberian oksigen tetap dilanjutkan. Terima kasih Mbak Citra atas laporan hasil tindakan yang telah dilakukan. Kita telah melakukan semua rencana tindakan. Selanjutnya saya serahkan kepada
Bu Aulia selaku Katim 2. Terima kasih Bu Vina atas waktu yang diberikan. Langsung saja, bagaimana hasil tindakan yang telah dilaksanakan oleh perawat Geni dan perawat Ila, termasuk kendala selama melakukan tindakan keperawatan untuk dioperkan kepada shift berikutnya. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Bu Aulia atas kesempatan yang telah diberi. Untuk tim 2 berjumlah 2 pasien. Pasien yang pertama BYH dengan jenis kelamin laki-laki dengan ikterik neonatus usia 6 hari, perawatan hari kedua, dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan termoregulasi. Keluarga mengatakan kulit anaknya berwarna kuning dengan data objektif, berat badan 2.800 gram, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui DOT. Hasil pengecekan terakhir bilirubin 24 mg per dl, suhu 37,2 derajat Celcius. Masalah belum teratasi. Terapi lanjut, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui DOT, monitor TTV, dan fototerapi. Untuk pasien yang kedua, BYI dengan jenis kelamin laki-laki dengan ikterik neonatus usia 7 hari, perawatan hari ke-1 dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan termoregulasi. Keluarga mengatakan kulit anaknya berwarna kuning dengan data objektif, berat badan 3.000 gram, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui DOT, hasil pengecekan terakhir bilirubin 27 mg per dl, suhu 37,1 derajat Celcius. Masalah belum teratasi. Untuk terapi lanjutnya, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui DOT, monitor TTV, dan fototerapi. Demikian laporan dari kami, tim 2. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Aulia. Terima kasih rekan-rekan atas laporan dan hasil tindakan yang telah dilakukan. Kita telah melakukan semua rencana tindakan dengan baik. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Bu Nais selaku Kepala Ruang. Baik, terima kasih atas kerjasamanya dari Ketua Tim 1 dan Ketua Tim 2 beserta perawat pelaksana yang telah bekerja dengan baik. Demikian post conference ini, semoga apa yang telah kita lakukan hari ini memberikan banyak keuntungan bagi kita semua, dan kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas masing-masing. Pertahankan terus kinerja baik rekan-rekan, alangkah baiknya jika kita bisa ditingkatkan lagi demi pencapaian kerja yang lebih optimal. Untuk mengakhiri tugas kita pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul melakukan handover dengan waktu kurang lebih 10 menit di tempat ini seperti biasanya. Sebelum kegiatan dimulai, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Katim 1 dan Katim 2 untuk melaporkan kegiatan pada shift pagi tadi. Terima kasih Bu Nais selaku Kepala Ruang yang telah memberikan waktunya kepada saya. Untuk tim 1, total pasiennya ada 2. Yang pertama ada bayi A dengan jenis kelamin perempuan dengan BBLR, usianya 8 hari, perawatan hari kelima, dengan diagnosa keperawatan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Keluarga mengatakan anaknya tidak mau menyusu dan rewel. Dengan data objektif, berat badannya 2.000 gram, pemberian susunya 20 cc per 3 jam melalui OGT. Untuk refleks menghisap dan menelannya masih lemah, bibirnya kering. Untuk suhunya 36,6 derajat, nadinya 133, RR-nya 34. Dan SPO2-nya 97%. Untuk masalahnya belum teratasi, dan untuk terapi lanjutnya pemberian susu 20 cc per 3 jam melalui OGT, monitoring TTV, dan monitoring berat badan. Untuk pasien yang kedua yaitu bayi G dengan jenis kelamin laki-laki dengan ARDS, usia 3 hari,
Ini merupakan perawatan hari kedua dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan pola nafas. Keluarga mengatakan anaknya rewel dan nafasnya terlihat sulit. Untuk data objektifnya, berat badannya 2.600 gram, terpasang nasal kanul dengan 1,5 liter per menit, pemberian susunya 30 cc per 3 jam melalui botol susu, tidak terdapat retraksi dinding dada, tidak terdapat pernapasan cuping hidung, suhunya 36,4 derajat Celcius, SpO2-nya 85%, nadinya 145, RL-nya 62 kali. Tapi untuk terapi lanjutnya pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitor pola napas dan monitor SpO2, pemberian dextrose 10% 2 cc per kilogram berat badan, kalsium glukonat 6 mili per hari, dan berikan paracetamol dan antibiotik. Pemberian oksigen tetap dilanjutkan, monitor terapi oksigen, observasi tanda keracunan O2, kelola O2 sesuai indikasi, pemantauan oksimetri dan nilai gas darah arteri, rongsen dada, dan cek laboratorium. Demikian laporan dari tim 1, kemudian dilanjutkan dengan tim 2. Baik, terima kasih kepada Bu Vina yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baik, di tim 2 ada 2 pasien dengan ikterik neonatus. Untuk pasien 1, bayi H dengan jenis kelamin laki-laki dengan ikterik neonatus usia 6 hari, perawatan hari kedua, dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan termoregulasi. Keluarga mengatakan kulit anaknya berwarna kuning dengan data objektif berat badan bayi 2.800 gram, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, hasil pengecekan terakhir bilirubin 24 mg per dl, suhu 37,2 derajat Celcius. Masalah belum teratasi. Untuk terapi lanjutnya yaitu pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitor TTV, dan fototerapi. Pasien kedua, bayi I dengan jenis kelamin laki-laki dengan ikterik neonatus usia 7 hari dengan perawatan hari ke-1 dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan termoregulasi. Keluarga mengatakan kulit anaknya berwarna kuning. Berat badan bayi 3.000 gram, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, hasil pengecekan terakhir bilirubin 27 mg per dl. Suhunya 37,1 derajat Celcius. Masalah belum teratasi. Untuk terapi lanjutnya, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitor TTV, dan fototerapi. Itu penyampaian dari tim 2. Saya kembalikan ke kepala ruang. Baik, terima kasih atas penyampaian dari tim 1 dan 2. Semangat untuk yang dinas siang untuk melakukan tugasnya. Yang dinas pagi, terima kasih atas kerja kerasnya. Dengan kerja keras, kita dapat memberikan kesembuhan untuk orang lain. Semoga menjadi berkah. Baik, untuk hari ini saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Selamat pulang dan hati-hati di jalan untuk yang dinas pagi. Alhamdulillah. Dan semangat untuk yang dinas siang. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dokumentasi ya. Oke, mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke.